Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita belajar terkait dengan persebaran data ya. Ini PowerPoint dibuat oleh Ibu Bella Arisa, SSI MSc. Kita lihat materinya, jenis pengukuran variasi data. Terlihat seperti ini ya. Pengukuran pusat hanya menggambarkan pusat data tetapi tidak mencerminkan tentang persebaran atau variasi dari data. Kemudian ini jenis pengukuran variasi data, bisa dilihat dari sisi aljabar, bisa dilihat dari sisi grafis. Untuk aljabar ada pembagiannya, ada ukuran jarak, ada ukuran deviasi rata-rata. Ukuran jarak bisa menggunakan range, kemudian bisa menggunakan range interquartile. Kemudian ukuran deviasi rata-rata bisa menggunakan deviasi nilai absolut rata-rata. Kemudian bisa juga menggunakan standar deviasi. Oke, pengukuran absolut dan relatif. Ini perbedaannya ya. Pengukuran absolut menggambarkan jumlah perbedaan atau variasi antara sekelompok data. Kemudian pengukuran relatif menggambarkan rasio dari variasi absolut dengan rata-ratanya. Kemudian pengukuran jarak, perbedaannya dengan pengukuran deviasi rata-rata. Pengukuran jarak menggambarkan persebaran data dilihat dari perbedaan antara data di dalam sekelompok data. Kemudian pengukuran deviasi rata-rata menunjukkan persebaran data dilihat dari pusat data. Kemudian ini tujuan pengukuran persebaran atau variasi data, bisa untuk uji reliabilitas ukuran pusat data rata-rata, kemudian bisa untuk mengontrol variasi data. Selanjutnya bisa membandingkan dua atau kelompok data dengan melihat informasi tentang variasi data. Kita lihat yang range. Range merupakan perbedaan nilai terbesar dengan nilai terkecil dalam kelompok data. Misalkan untuk data tidak berkelompok, nilai tertingginya disimbolkan dengan H dikurang dengan nilai terendahnya. Misalkan nilai tertinggi dan terendah nilai ujian statistika adalah 99. Dan 55 itu nilai terendahnya dari 75 siswa. Besarnya range, tentu saja nilai tertingginya dikurang nilai terendahnya, yaitu 99 dikurang 55 sama dengan 44. Kemudian untuk data berkelompok, range merupakan perbedaan antara batas kelas atas terakhir dan batas bawah kelas yang pertama. Ini contohnya, waktu tunggu nasabah 50 orang, 1-5 menit itu ada 8 frekuensinya, ada 8 orang, kemudian 6-10 ada 15 orang, begitu seterusnya. Cara menghitungnya seperti ini, batas atas kelas terakhir itu 30 ya. Terlihat di sini 30 ini batas kelas terakhir. Batas paling bawah pertama. Ini 1 adalah batas yang paling awal dan 30 adalah batas yang paling akhir atau yang maksimalnya. Jadi tinggal dikurangi saja ya, 30 dikurang 1. Itu untuk batas atau range waktu tunggu nasabah. Nah, range ini tentu saja punya kelemahan untuk ukuran variasi. Yang pertama, nilai terendah dan tertinggi kurang mewakili semua data, karena data yang di tengah itu tidak dihitung, tidak dipertimbangkan. Kemudian tidak menunjukkan bentuk distribusi. Jadi distribusi data itu banyak macamnya ya. Ada distribusi binomial, ada distribusi Bernoulli, ada distribusi Poisson, ada distribusi normal yang paling sering kita gunakan, ada distribusi eksponensial, eksponensial negatif, eksponensial positif, kemudian ada juga gamma, beta, Landau, Kendalls, banyak sekali ya. Kemudian selanjutnya sangat bergantung dari besarnya sampel. Terlihat dari sampelnya juga ya, banyaknya sampel. Kemudian yang terakhir sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim, tertinggi dan terendah. Kemudian ini untuk range interquartile adalah ukuran variasi nilai sekelompok data di antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Jadi selisih antara kuartil ketiga dikurangi atau kuartil ketiga dikurangi
kuartil pertama. Itu yang singkatnya sebenarnya. Nah, seperti ini rumusnya. Q3 dikurang Q1. Contohnya seperti ini. Dapat Q1 dan dapat Q3 dari materi yang sebelumnya. Dikurangi saja. Hasilnya seperti ini. Oke, Q3-nya 17. Q1-nya 6,3. Ya, dikurangi saja. Jadi 11,48. Itu untuk interkuartilnya. Atau jarak antar kuartil. Oke, kemudian deviasi rata-rata atau mean deviation. Mean absolute deviation itu untuk deviasi rata-rata bisa banyak ini ya, banyak sekali tekniknya. Bisa mean deviation, bisa mean absolute deviation, mean absolute percentage average. Itu banyak sekali. Cuma yang dibahas di sini mungkin oleh Ibu Bella hanya deviasi rata-rata. Kemudian deviasi rata-rata tidak berkelompok dan deviasi rata-rata untuk data yang berkelompok. Ini deviasi rata-rata untuk data tidak berkelompok. Rumusnya seperti ini, ada sigma, ada absolut, ada tanda absolut di sini ya. Ini berarti mutlak harus positif. Jadi nilai sebuah data dikurangi dengan rata-ratanya, kemudian diabsolutkan atau dimutlakkan atau dipositifkan nilainya, kemudian dijumlahkan seluruhnya, dibagi dengan jumlahnya sampel. Ini untuk rata-rata berkelompok, frekuensinya. Yang F itu frekuensi, yang X itu datanya. Kemudian yang X bar ini, atau X yang ada kepalanya ini rata-rata. Contohnya bisa dilihat di sini ya. Volume penjualan sepeda motor, dealer, amanah, dan barokah. Ini untuk contoh data yang tidak berkelompok. Kalau yang berkelompok kan ada skala-skalanya. Kalau ini yang tidak berkelompok. Jadi penjualan bulan Januari itu 60, Februari 65, Maret 63, April 68, Mei 66, Juni 62. Kalau dijumlahkan seluruh total penjualannya itu 384 penjualan motor ya. Kalau dirata-ratakan, berarti cara mencari rata-ratanya ini rata-ratanya bisa dilihat. Ini 64 ini diperoleh dari jumlahnya penjualan ini dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sampelnya ya. Ada 6 sampel penjualan, 6 bulan maksudnya. Jadi 384 dibagi dengan 6, hasilnya tentu saja 64. Oke, kita lihat rumusnya lagi. Data dikurangi rata-ratanya atau X-bar-nya. Ini terlihat. X-bar adalah 64, ini rata-ratanya X-bar-nya. 64 berarti data yang pertama dikurangi dengan X-bar-nya atau rata-ratanya. Berarti 60 dikurang 64. 65 dikurang 64, hasilnya 1. 60 dikurang 64, hasilnya negatif 4. 65 dikurang 64, hasilnya 1. 63 dikurang 64, hasilnya negatif 1. 68 dikurang 64, hasilnya negatif 4. Begitu juga seterusnya. Kemudian kalau kita absolutkan, karena ini ada tanda absolut, jadi kita mutlakkan atau kita positifkan. Negatif 4 otomatis menjadi 4. 1 tetap menjadi 1 karena sudah positif. Negatif 1 tetap menjadi 1. Negatif 4 menjadi 4. 2 menjadi 2. Negatif 2 menjadi 2. Oke? Di sini sudah paham? Selanjutnya, apa lagi? Dijumlahkan, ini dijumlahkan. Oh, ini dealernya beda ya. Ini dealernya beda. Bisa kita lihat perbedaan dealer ya. Ini yang untuk dealer amanah, ini untuk dealer barokah. Ini untuk perhitungan nilai absolut. Jumlahnya, ini kan dijumlahkan. Sigma ini penjumlahan. Kan sudah kita positifkan yang ini. Datanya sudah kita positifkan. Ini nilai absolutnya. 4111422. Kemudian dijumlahkan semuanya. Ini tanda jumlah. Berarti jumlahnya adalah 14. Oke? Jumlahnya seluruhnya 14. Nanti untuk mencari deviasi rata-ratanya, ini 14 dibagi dengan N. Jumlah N-nya berapa? N-nya 6. Itu untuk mencari deviasi rata-ratanya. Begitu juga untuk dealer barokah ya. Penjualan pada bulan Januari itu 52.
Februari 64, kemudian Maret 60, begitu seterusnya. Jumlahnya juga sama, 384. Rata-ratanya tentu saja sama, karena 384 dibagi dengan 6 yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 datanya. Jadi 64. Kemudian yang berbeda adalah ini, yang X dikurang X bar. Kita masukkan lagi rumus yang ini. X dikurang X bar. Maksudnya 52 dikurangi 64, hasilnya negatif 12. 64 dikurangi 64, hasilnya 0. 60 dikurang 64, hasilnya negatif 4. Begitu seterusnya. Kemudian kita absolutkan. Negatif 12 jadi 12. 0 tetap 0. Negatif 4 menjadi 4. Begitu juga seterusnya. Nilai absolutnya kemudian kita jumlahkan karena ini ada sigma. Jadi penjumlahan. 12 tambah 4 tambah 2 tambah 4 tambah 14 tambah 0 yang ini juga. Jadi hasilnya 36. 36 kalau untuk mencari deviasi rata-rata yang di sini rumus ini berarti 36 dibagi dengan 6. Berarti itu untuk mencari deviasi rata-ratanya. Kita lihat selanjutnya ini untuk yang pembagian tadi kan 14 bagi 6 bisa dilihat 14 dibagi 6. Kita tidak desimalkan agar perbandingannya terlihat cukup jelas ya. Ini kan 14. Untuk deler amanah ini 14 bagi 6. Kemudian untuk deler barokah 36 bagi 6. Ini hasilnya 14 bagi 6. Kalau didesimalkan bisa. Tapi ini kan pembulatan ya 2,33 ini. Kemudian untuk deler barokah 36 bagi 6. Yang paling gampang ya tetap dalam bilangan yang pecahan seperti ini 14 per 6. Sedangkan deler barokah 36 per 6. Maaf. Terlihat di sini perbedaannya ya. Jadi artinya volume penjualan sepeda motor per bulannya di dealer amanah rata-rata berbeda sebesar 2,33 dari rata-ratanya, sedangkan dealer barokah volume penjualan per bulannya rata-rata berbeda sebesar 6. Ini interpretasi atau penjelasan atau kesimpulan dari hasil yang didapatkan. Maaf. Deviasi rata-rata data berkelompok. Ini memang jarang sekali digunakan karena data berkelompok itu sangat jarang digunakan untuk data yang sangat real ya. Data-data real itu kan data-data tanpa berkelompok sebenarnya. Kebanyakan. Tapi ada juga memang beberapa data yang berkelompok. Cara menghitungnya juga hampir mirip, tapi menggunakan rumus yang frekuensi itu ya. Dilihat saja rumusnya lagi. Dihasilkan rata-ratanya seperti ini, 30,30. Kemudian standar deviasinya rumusnya kan seperti yang di atas, sigma dari frekuensi dikali dengan absolut dari X dikurang X bar. Ini dibagi dengan jumlah dari frekuensi keseluruhan. Hasilnya 12,20. Oke, sekarang varian dan standar deviasi. Ini rumusnya untuk varian populasi atau ragam populasi. Ada sigma kuadrat sama dengan sigma X dikurang mu. Mu ini rata-rata untuk populasi. Kemudian dipangkatkan 2 dibagi dengan N. Ini terlihat penjelasannya mu ini adalah rata-rata populasi. Kemudian N adalah jumlah populasinya. Kemudian untuk standar deviasi adalah tentu saja dari akar atau rumusnya adalah sigma. Kali ini sigma kuadrat, kalau standar deviasi itu adalah sigma saja. Jadi otomatis hasil ini diakarkan menjadi seperti ini. Untuk standar deviasinya ya, rumusnya. Untuk data tidak berkelompok, seperti ini. Untuk sampelnya ya, atau contohnya, S kuadrat. Perbedaannya hanya di simbol ya. Kali ini sigma kuadrat, ini S kuadrat. Sama dengan sigma X dikurang X bar. Ini X bar bacanya. Ini untuk rata-rata dari sampel, sedangkan ini untuk rata-rata populasi. Kemudian untuk rata-rata sampelnya N dikurang 1, dibagi dengan N kurang 1. Kalau ini kan jumlah populasinya. Kalau ini
jumlah dari sampel dikurangi 1. Ini rumusnya. Kemudian ini untuk standar deviasinya masih sama. Kalau ini X kuadrat, ini S. Jadi otomatis kalau kita dapat hasil dari varians sampelnya, otomatis diakarkan menjadi standar deviasi dari sampelnya. Untuk data berkelompok, itu menggunakan rumus yang seperti ini. S kuadrat sama dengan sigma F, dikali dengan M dikurang X bar, dipangkatkan 2, kemudian dibagi dengan N kurang 1. Untuk standar deviasinya masih sama, diakarkan saja. Oke, ini untuk contoh data tidak berkelompok. Ini untuk deviasi penjualannya. Hampir mirip dengan yang deviasi rata-rata tadi ya, MD itu. Mean deviation itu. Penjualannya seperti ini, jumlahnya ada 384, kemudian ada juga rata-ratanya yang diperoleh seperti tadi, kemudian ini juga rumusnya, tinggal diikuti saja rumusnya kan, X dikurang X bar, kemudian dipangkat 2 kan, untuk mencari variansnya, ini kan rumusnya pangkat 2 ya, pangkat 2, ini bukan ini rumusnya, yang data tidak berkelompok, jadi jangan salah ya, mungkin salah membuat presentasi. Yang kita pakai yang ini rumusnya, yang S kuadrat, sigma X dikurang X bar, pangkat 2 bagi N kurang 1 untuk sampelnya ya. Bukan rumus yang di atas ini ya yang dipakai. Jadi mungkin kesalahan slide penempatannya. Kemudian Deller barokah juga bisa dihitung. Seperti ini totalnya. Kemudian ini untuk hasilnya. Kalau untuk yang amanah, penjualan yang Deller amanah itu, hasil variansnya itu 8,4. Kemudian untuk standar deviasinya, diakarkan saja yang 84 ini. 8,4 ini, diakarkan menjadi 2,89 sekian-sekian. Kemudian untuk yang barokah, ini rumusnya, kemudian ini totalnya 376 dibagi dengan 5, hasilnya 75,2. Kemudian kalau standar deviasinya diakarkan saja, jadi hasilnya akar dari 75,2 itu 8,6 sekian-sekian. Ini untuk contoh varian dan standar deviasi data berkelompok. Bisa dilihat juga hampir sama teknik pengerjaannya. Oke, terlihat seperti ini. Untuk varians dan standar deviasinya. Kemudian koefisien variasi ya. Koefisien variasi itu adalah ukuran relatif variasi data yang rumusnya adalah dari standar deviasi S ini dibagi dengan X bar atau nilai rata-ratanya. Kali ini contohnya, pada contoh volume penjualan, Deller Amanah dan Barokah mempunyai rata-rata yang sama, tetapi mempunyai standar deviasi yang berbeda. Rata-rata penjualan kedua Deller 64 unit per bulan, sedangkan maaf, sedangkan standar deviasi Deller Amanah dan Barokah masing-masing 2,8 sekian-sekian dan 8,6 sekian unit. Apakah bisa mengatakan bahwa Deller Barokah lebih banyak variasi volume penjualan daripada Deller Amanah? Ini keputusannya. CV-nya atau koefisien variasinya 4,5 sekian-sekian persen, sedangkan Deller Barokah 13,46 sekian persen. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa memang Deller Barokah lebih bervariasi penjualannya per bulan dibandingkan dengan Deller Amanah. Yaitu perbedaannya yang Deller Barokah itu 13,46 sekian-sekian persen. Tentu lebih besar daripada yang penjualan yang amanah, ya, variasinya. Jadi yang amanah ini hampir dikatakan lebih stabil penjualannya dibandingkan yang Deller Barokah. Kalau Deller Barokah ini tentu saja terlihat dari besarnya koefisien ini, otomatis penjualannya naik turun ya, naik turun. Kemudian kalau yang Deller Amanah lebih konstan atau lebih stabil penjualannya. Lebih stabil dibandingkan yang Deller Barokah, 4,5%. Oke, sekarang kita
Kuis kehadiran. Kuis kehadirannya seperti ini. Sebuah penelitian telah mengumpulkan seluruh data jumlah kendaraan yang melewati UIN STS Jambi. Hitunglah variansi dan standar deviasi dari data tersebut. Oke, gunakan tulisan yang jelas, tulis tangan. Kemudian pembulatannya ambil 5 angka di belakang koma. Kalau ada koma-komanya, ambil 5 angka di belakang koma. Jadi misalkan 1,12345. Nah, setelah angka 5 yang ke belakang itu tidak usah diambil, dibulatkan saja. Ambil 5 angka di belakang koma. Pembulatannya ya. Kalau lebih dari 5 atau 5, itu misalkan 1,5, dibulatkan saja. Seperti itu. Misalkan 1,12345, 7 misalkan di belakangnya. Yang 7-nya itu dibulatkan ke 5 jadi 1,12346. Oke, seperti itu cara pembulatannya. Kita pembulatannya kesepakati seperti itu saja. Kemudian ini terlihat yang, maaf, ini yang AB. AB ini 2 digit. Nih, AB ini adalah 2 digit terakhir dari NIM atau NRM mahasiswa. Jadi misalkan 2 digit terakhir NIM kalian, misalkan 12, berarti AB ini, yang AB ini ganti 12. 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Oke, paham? Kalau NIM-nya 99, 2 digit terakhirnya. Jadi otomatis ini 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99. Ini adalah data dari populasinya. Jadi menggunakan rumus variansi dan standar deviasi untuk populasi. Kuis ini menentukan nilai partisipasi kalian. Kalau salah-salah mengerjakan, otomatis variansi itu 50 poin dan standar deviasi 50 poin. Kalau kalian mengerjakan salah satu, otomatis nilai partisipasinya hanya 50 poin. Kalau mengerjakan dua-duanya dan benar, itu 100 poin. Jadi kerjakan dengan hati-hati karena ini menyangkut dengan nilai kalian. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan boleh di kolom komentar, boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.